Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin, tanggal 9 September 2024. IHSG kita ditutup minus ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat, kita ada 3 alert. Jadi kemarin itu kalau kita lihat data NFP dari Amerika itu narasinya memicu resesi atau ya narasi resesi di Amerika. Jadi marketnya khawatir di hari Seninnya, hari ini maksudnya. Jadi dan pasar Amerika kan juga merah, cuman kemarin momentum IHSG saja sampai hari Jumat menguat, akhirnya kalah juga Indonesia oleh pasar Indonesia oleh sentimen regional dan sebagian mungkin profit taking lah ya, itu sebabnya. Juga data Amerika, data Cina juga dia terjadi kekhawatiran terhadap rilis data di Cina. Jadi itulah detailnya Bapak Ibu. Sentimennya adalah sentimen luar negeri. Nanti kalau di dalam negeri saya sih tidak melihat seberapa besar karena kemarin agak deviasi market Indonesia. Jadi memang Indonesia ini nggak bisa lama-lama, pasti terpengaruh secara psikologis terhadap regional bagi Amerika ya. Jadi itu dia Bapak Ibu, kita minus 0,25, tapi catatannya bagusnya apa? Masih ada net buy 422 miliar dan dia total value-nya tetap 10,7 triliun di atas rata-rata sedikit. Di mana net buy-nya ada yang signifikan ada di Bank BNI, yang lainnya tidak terlalu signifikan, tapi kalau disamkan tetap datanya mengatakan 422 ya Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak salah. Net sale-nya ada di BBRI juga di bawah 100 miliar, masih oke lah. Saya masih beberapa buy on weakness saya masih ada dimakan tadi. Walaupun ada satu dua yang sell on strength, saya rasa cukuplah ambil sedikit profit taking untuk jaga-jaga cash saya kalau dia turun lagi kan. Oke, seperti itu trading snapshot kita Bapak Ibu. Penekannya energi ya Bapak Ibu, harga minyak jadi kayaknya tertekan juga deh. Oke, ini alatnya Pani Avia INKP Bapak Ibu, mix dia, artinya ini memang marketnya bergerak bukan karena sentimen apa-apa, jadi reaksi dari market dari sahamnya saja. Dia terkirim Bapak Ibu bisa lihat terkirim melalui Telegram bot, dia secara sekuensial. Dia di sini Bapak Ibu bisa lihat terkirim jam 10. Memang alat robot ini mulai aktifnya mulai jam 10. Tapi misalnya di Pani bisa saja dia munculnya jam 10, terus jam 3 sore 15 dia suplainya masuk, dia ditekan. Karena sudah terlanjur luar pagi, dia tidak bisa dikoreksi lagi oleh robotnya. Sudah saja dia pada saat itu mengeluarkan alert buy. Nanti tinggal kita after market close-nya di analisa masuk atau tidak. Oke, ya, juga dari Telegram channelnya juga ada nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Besok kalau ada alert Bapak Ibu bisa juga join ya. Ini Telegram channelnya ada di Deep Learning Trading. Bisa Bapak dan Ibu akses di deskripsi video. Sosial medianya juga ada, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya fallback. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ke channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu. Semoga apa yang disampaikan, di-sharing di sini bermanfaat. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun dengan alasan apapun, karena saya hanya sharing nanti bagaimana cara untuk melakukan analisa dari big data analysis ini, dari deep learning ini. Kita harus analisa kembali dengan bot yang tersedia. Nanti Bapak Ibu ikutin saja. Bapak Ibu akses robotnya, pas videonya saya ketikkan perintah, Bapak Ibu ikutin. Karena ini proses learning ya. Namun begitu jangan percaya analisa saya 100% karena memang prinsipnya jangan percaya dengan siapapun 100% dalam trading saham itu. Tapi karena proses learning Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu cocok ya. Maksud saya akan menganalisa dengan pendekatan atau mazhabnya adalah volume price analysis. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu kalau udah belajar, Bapak Ibu yang penting bisa punya namanya first opinion. Jadi dari siapapun jangan dipercaya, percaya hanya analisa sendiri atau first opinion. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain selain Bapak Ibu praktis. Lakukan analisa sendiri, lalu coba di market. Dengan begitu Bapak Ibu akan menemukan stylenya masing-masing sesuai dengan psikologi trading masing-masingnya. Jangan percaya analisa siapapun, mungkin saja pengalaman kita berbeda, capital kita berbeda, maximum pain level kita berbeda, psikologi trading kita berbeda. Jadi Bapak Ibu nanti ikutin sajalah ya
apa yang saya sampaikan. Kalau saya melakukan perintah di robot request, chart apapun, Bapak Ibu ikutin aja, follow up aja. Pertama-tama nggak apa-apa diikutin. Jadi disclaimer-nya on, tie your trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Sekali lagi catatannya, jangan pernah trading tanpa trading plan. Apapun alasannya, lupa atau apa, jadi stop. Bapak Ibu harus belajar dulu bagaimana cara membuat trading plan dan juga harus meng-apply money management karena resiko di pasar saham ini sangat besar. Oke, itu saja. Sekarang kita pindah. Informasi workshop Bapak Ibu untuk trading as a business. Kita baru booking ruangan. Kita dapat slot untuk bulan Oktober tanggal 12 dan tanggal 26. Kita sudah buka. Untuk batch 34. Masih kita akan slotnya ini semacam semi private. Jadi hanya 6 lah, 5 atau 6 per kelas. Kalau bisa itu udah cukup. Atau 6 lah. Kalau lebih sedikit pun juga nanti nggak jauh beda. Untuk batch yang 35-nya juga sudah ada satu yang mendaftar. Masih mendaftar ya, masih lama juga. Jadi Bapak Ibu silahkan yang mau mendaftar, nanti linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu bisa kontak saya di sini ya. Nanti di link saya untuk Telegramnya bisa diakses juga di sini. Oke, nanti silakan aja kalau mau bertanya, tapi catatannya tidak ada online ya, karena kita akan praktek nanti dalam kelas. Kalau praktek one full day ini nggak bisa pakai online. Oke. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini. Linknya ada di deskripsi video. Saya mengetik di Telegram desktop. Bisa juga Bapak Ibu pakai handphone, pakai website juga bisa ya. Jadi bisa di mana saja, ya Android juga bisa, di Apple iOS juga bisa, Windows juga bisa. Nah, linknya ada di deskripsi video atau Bapak Ibu scan QR saja di sini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu ketik dulu adanya nama help ya. Help ini adalah list perintah yang kita yang tersedia. Nanti mudah-mudahan kita akan lakukan ini. Kita akan pilih, tidak semuanya tentunya, karena waktunya terbatas juga. Lalu untuk screening saham juga untuk saat ini kita punya beberapa. Insya Allah untuk bulan ini nanti kita akan tambah lagi ya, tambah karena kita akan memanfaatkan yang sudah ada, terus kita tambah screeningnya untuk mengoptimalkan. Sedang lagi dites, sudah saya buat algoritmanya, sudah ada datanya sebenarnya, tapi sedang dites oleh teman-teman yang alumni workshop. Mereka sedang mencoba. Nanti kalau ada kendala nanti akan saya perbaiki, tapi kalau tidak ada kendala dalam beberapa minggu ini, maka kita bisa gunakan bersama-sama. Oke, ini untuk daily, ada untuk weekly juga, untuk rotasi saham, Bapak Ibu bisa sektor 1 sampai 11. Nah, ini kan perintahnya ada, tapi kalau cuma ngetik perintahnya, nggak tahu teorinya, nggak tahu tutorialnya, Bapak Ibu harus belajar dulu ya, apa itu artinya. Nah, nanti penggunanya di dalam aftermarket close. Nah, ini tutorialnya, misalnya tentang robot, kenapa dia keluar alertnya jam 10, lalu apa sih algoritmanya, sudah dijelaskan di sini. Lalu misalnya nanti kita belajar dengan chart VPA, nah ini sudah ada, atau foreign flow sudah ada, atau speedometer sudah ada di sini. Oke, mari kita mulai analisa aftermarket close. Apa yang pertama kita lakukan? Tentu kita akan mengecek alertnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya ketik alert, Bapak Ibu ketik aja, nanti dengarkan penjelasan saya. Nah, alert, kita sekarang mulai dengan alert. Alert ini adalah request untuk data dari rekomendasi machine learning untuk 7 kalender terakhir. Jadi dia berdasarkan tanggal. Dia ada tanggal 9. Sekarang kita untuk hari ini ada PANI, AVIA, dan INKP. Mungkin waktunya berbeda sedikit dengan Bapak Ibu terima. Tapi ini yang tercatat di server ya. Oke. Nah, sebelumnya ada saham-saham yang lainnya. Nah, sekarang kita nanti akan ada 3 kan sahamnya. Nanti kita akan pilih 1 dibanding 3. Yang satu kita bikin analisa lengkap. Jadi 3-nya singkat saja karena Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Bapak Ibu request aja chartnya, Telegram botnya, request chartnya, lalu coba analisa, ikutin step by stepnya seperti yang saya lakukan. Pertama cek alert ya. Setelah itu tahap pertama kita akan lakukan screening dulu. Jadi saham-saham yang mungkin potensial bagus atau ada rekomendasi untuk sell di screening saham di robotnya, kita harus waspada. Harus kita lakukan antisipasi di trading plan kita. Nah, setelah alert kita cek rekom. Nah, rekom ini adalah screening untuk quantitative trading. Dia tidak menggunakan big data, tapi dia menggunakan end of day data. Nah, kita bisa lihat ini Bapak Ibu tanggal 9 bulan 9, ya 99.
Pertama volume price, kita punya era ada koreksi sedikit. Jasa Marga dia mengatakan end of bearishness, dia ini bearishness mau selesai. Pani ada alert, Silo weakness ya, SSMS. Jadi ini Pani ini alertnya sudah banyak. Saya tidak punya, saya pegangnya Pawon pula sama ya Pawon saya masuknya. BDT, BBYB, sell, Excel sell. Aduh, BBYB ini turning plan saya adalah menunggu buy on weakness nanti. Jadi berharap saya sih bank ini turun diskon, saya beli. Mudah-mudahan belum kena lah stop loss saya. Lalu di sini ada candle pattern, ya ADMR boleh sarami. Avia ada alert ya, potensial reversal. Nanti kita cek lah mana yang mau dibahas. Pani ada di sini. Lalu satu lagi apa tadi? INKP. INKP juga bullish engulfing. Lalu Rocket Jet, INKP ada alert Rocket Jet. Lalu kita lihat PWS, chart PWS. Buka sell Jasa Marga MTMH buy. Ini MTMH ini kayaknya sudah keluar dari Kompas 100 deh. ULTJ, Wifi ya. Ini mereka semua sell. Golden Growth tidak ada, dead cross banyak. Waduh, ini udah dead cross dia Bang ini. Tapi saya dapat masih buy on weakness kok. Dia cuman beli sedikit-sedikit saja, masih dalam. Saya doanya adalah Bang ini turun dulu lah dalam sebelum ini. Sebelum saya belinya harus harga diskon kalau saya maunya. Pelit pokoknya kalau cari duit itu di pasar saham. Upper Doncian, BBNI break upper Doncian, Pani SSCA. SSCA ini kemarin sudah alert, hari ini Pani dia breakout lagi. Jasa Marga lo ya. Kita berikutnya kita screening adalah mencari saham ledakan volume. Nah, ini favorit saya nih, SCR Vboom. Ada atau enggak kita nggak tahu lah, kita cek dulu. Ada Avia, PAM dan Pani. Ini ya kita mau bahas Avia atau Pani ya, pilihannya di situ. Kalau saya sih pengennya Avia. Pani ya udah tinggi, mau beli juga saya tidak berminat membeli Pani nih, tapi Avia bolehlah nanti kita bahas ya, karena dia ada di alert. Jadi yang kita cari itu dia muncul di alert, muncul di rekom, muncul di ledakan volume atau muncul di lain-lainnya lah, itu yang kita cari. Kalau di sini Pak Avia itu muncul di mana? Nggak ada, lumayan lah dia Avia. Ya dia hanya di ini ya Bapak Ibu di alert sama ini. Pani kalau Pani saya lihat cuman bisa kalau yang sudah punya naikkan stop loss lah gitu. Kalau mau beli dia tinggian, nggak stylenya bukan style saya. Oke. Setelah itu kita juga screening ekstrim. Mencari saham-saham yang ekstrim. Nanti Bapak Ibu nonton tutorialnya. Apa itu extreme fear, apa itu extreme greed. Artinya kalau prinsipnya adalah kalau dia ada di saham-saham gini muncul di extreme fear, itu cocok untuk buy on weakness ya. Kalau dia extreme greed, mungkin dia cocok untuk sell on strength. Tapi lihat dulu candlenya, harus dianalisa chartnya ya kan, cuma screening saja. Unilever nih melemah terus dia ini siklus wake off-nya memang harus melemah karena dia marking down. Dan dulu kan dibangga-banggakannya nih, saya ingat itu ada kuliah Pak Lokeng Hong, belilah saham-saham yang kita bangun tidur kita pakai gitu. Contohnya apa? Odol gigi, sabun. Nah, nyungsep juga sekarang artinya. Oke, ini yang sudah POR, hati-hati dia cek SSCA, dia sudah extreme grade, mungkin dia butuh koreksi. Apalagi dia sudah ini ya, sudah potensial buying climax. Berikutnya kita akan cek SCR W Extreme. Weekly-nya perlu dicek. Jadi pekerjaan pertama itu adalah kita screening gitu. Unilever nih sudah bottoming sekali. Jadi nggak tahu, kita menunggu waktu saja. Mungkin mudah-mudahan dia ada sentimen bagus. Tinggal nunggu sentimen saja itu. Dari dulu yang beli di 5.000, 10.000, sekarang ini tinggal sempa aja nih Unilever. Pani extreme grid. Bisa koreksi. Saratoga juga extreme grid, bisa koreksi, dan Toba juga extreme grid. Sekarang kita cek dengan SCR panic. Kita mencari saham-saham di rotasi saham ini yang berada di zona panic. Tujuan kita mencari bottoming, habis panic terbitlah hope. Contohnya Avia ya, ini Avia dia keluar di alert robot, keluar di ledakan volume, mungkin dia habis panic terbitlah hope. Kita cek aja nih. SCR Avia, bukan Start Avia, nanti kita bahas juga nih. Pilih dulu untuk memberitahu Bapak dan Ibu ya. Oh, Avia berada di sini. Dia menguat langsung ke sana ya Bapak Ibu. Tapi ya benar, dia berada di panic dan mengarahnya ke hope, bahkan bisa langsung ke grid nih. Apalagi gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat yang ada alert-alertnya. Tadi alertnya apa? Nanti Bapak Ibu cek lah ya, tadi apa? NKP nggak ada di sini. Coba kita cek dengan SCR Hope. Ini saham-saham berada di Hope,
habis hope dia akan bergerak ke greed ya gitu. Nah, ini saham-sahamnya yang berada di zona hope. Tapi tidak ada alert pula dia di situ. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lakukan screening sendiri. Bapak Ibu ketik saja help untuk perintah SCR. Nanti akan mudah-mudahan di akhir bulan atau beberapa minggu lagi kita akan tambah lah ya. Ada yang bisa tambah lagi untuk dilengkapi nanti susun analisa dengan chart yang sudah tersedia untuk pelengkap. Oke, kita sekarang selesai untuk screening. Anggaplah selesai. Kita akan mulai pembahasan dulu dengan composite. Kita mulai dengan Speedo. Jadi Bapak Ibu ketik Speedo. Kita akan bahas composite dulu. Composite. Jadi ketik ya, Speedo Composite untuk mendapatkan speedometernya, fear and greed. Berada di manakah? Berarti untuk hari ini tanggalnya sudah benar, kita berada di zona greed, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek juga dengan star C0. Nah, ini melihat rotasi saham dari Composite, tapi yang berrotasi adalah sektoralnya. Nah, hari ini IHSG-nya bergerak turun 0,25 ya, minus. Hingga ada beberapa saham yang secara relatif menguat. Ini non cyclical sudah mulai kemarin sudah ada penguatannya. Hari ini tambah kuat lagi. Kenapa? Kompositnya minus. Jadi relatif dia menguat relatif terhadap komposit. Jadi harus pakai kalimat relatif. Jadi membahas rotasi saham ini kita harus pakai kalimat namanya relatif. Supaya kita tahu yang mana pusatnya, yang mana pergerakan ini ya. Bintangnya. Ini finance hari kemarin sudah berbalik. Ditambah hari ini terjadi akselerasi relatif terhadap komposit karena kompositnya melemah juga. Properti menguat hari ini relatif terhadap pelemahan yang terjadi di komposit. Energi melemah ya, energi melemah seiring dengan pelemahan minyak juga. Tapi infranya menguat. Trans melemah, Bapak Ibu, industri melemah. Kesehatan ada penguatan ini, Bapak Ibu. Basicnya melemah. Tekno sedikit lagi dia masuk, mudah-mudahan dia menjadi habis panik terbit lahop. Jadi ada beberapa saham seperti non-cyclical, tekno, infra yang kita tunggu termasuk kesehatan. Mudah-mudahan bergerak dari panik menuju hope, hope nanti bergerak ke zona greed. Nah, ini kalau sudah berbalik nanti ke sana itu kita saatnya rapatkan stop loss. Oke, lanjutnya kita akan membahas composite. Kita VPA weekly dulu. Composite. Tapi kalau membahas weekly di hari Senin, catatan kita adalah volumenya belum cukup. Volumenya masih menunggu hari Jumat ya. Jadi kalau ini hari ini hari Senin volumenya baru kecil sekali, belum bisa dibandingkan dengan 5 hari bar yang lainnya untuk weekly. Candlenya narrow tapi dia merah ya Bapak Ibu, ada penurunan sedikit 0,25. Kita masih berlaku pattern kita. Acuannya adalah ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Saat ini dia higher high ya, higher high di 7754. Saatnya kalau dia mau naik, mungkin kalau Bapak Ibu kita tarik garis ini kan resisten. Resisten berikan support, dia turun ke sini. Saya tidak mendoakan IHSG buruk, tapi memang secara pattern kalau kita bisa market sebaiknya memang dia turun. Jadi saya yang masih punya cash akan buy on weakness di sekitar sini untuk naik ke atas. Mudah-mudahan, bantu doanya. Oke, jadi plannya untuk weekly kalau memang mau dia naik, target kita adalah window dressing nanti di bulan Desember. Belinya memang sebelum bulan Desember. Kemarin-kemarin di sini sudah beli. Oke, tapi kalaupun dia turun itu kesempatan kita kalau masih punya cash untuk full power nanti. Oke, kita cek dengan VPA Composite. Kita langsung saja ya karena masih hari Senin. VPP-nya juga di daily saja. Ada yang bertanya, Pak, kok belum ekstrim rotasi apa namanya speedometer kompositnya? Iya, dia naiknya bagus ya. Dia naik 1 2 merah dulu. 1 2 3 4 merah 2 candle, naik merah 2 candle, naik merah. Jadi dia tidak ekstrim. Naiknya diatur. Nah, sampai sekarang di sini ada sinyal stepping out, di sini sudah ada namanya uptrust. Tetapi uptrustnya tidak divalidasi oleh oleh down bar. Dia candlenya bullish bahwa ini sementara ini belum valid. Validnya apa? Dia harus close di bawah ini baru valid. Dia naik ke atas, yang ini adalah pullback terhadap kenaikan 1, 2, 3, 4. Jadi, walaupun kita punya uptrust bar di daily, dia tidak valid. Ini saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis, Wyckoff method. Yang sudah belajar, ya kita dengan adanya ilmu volume price analysis, sinyalnya maka kita bisa tahu bahwa market, marketnya memang tidak ekstrim karena memang ada rilis dari ekstrim fear-nya. Extreme greed-nya ya Mas Ibu. Sekarang kita tidak ada sinyal. Kenapa tidak ada sinyal? Ya memang dia semacam inside bar gitulah ke bawah naik ke atas. Ini tapi ada ekor-ekornya. Sinyalnya tidak ada.
karena volumenya juga di bawah rata-rata ya, volumenya di bawah rata-rata, ada sedikit lebih tinggi dari kemarin. Tapi ini menunjukkan memang dia sempat turun ke bawah, baru ada perlawanan sedikit hingga volumenya. Kalau nggak ada perlawanan, dia akan ini nih, volumenya akan kecil. Oke ya, jadi tidak ada sinyalnya untuk composite. Jadi yang kita bisa lakukan adalah, kalau saya sih, doa saya sih turun composite-nya supaya yang saya punya cash nanti bisa dapat harga murah gitu. Cuman doa orang kan tiap beda-beda ya, Tuhan yang pengen kabulkan yang mana dulu. VBP ya, VBP composite. Sekali lagi kita buka daily-nya tapi pakai VBP. Nah, ini saya berharap sih dia turun sampai sini. Sampai sini lah, malah saya pengennya dia tutup gap dulu atau ke sini. Nanti kalau dia turun, saya mulai di sini ini akan beli. Cuman ini sedikit-sedikit. Yang ini ada zona demand, ini akan saya beli lebih banyak. Karena kelihatan memang demandnya besar. Tapi kalaupun itu tutup, ini masih ada. Saya akan hold dulu tampaknya ya, sampai ini gap ini tutup. Karena kalau kondisi terburuk, bisa saja nih tutupnya tahun depan. Ya, guys. Tapi dia bisa turun ke sini, dia naik dulu ke atas, ya Desember 2004 sampai Januari 2005 dia bullish. Di situ mulai profit taking lagi, dia turun untuk nutup gap ini bisa jadi ya. Kita nggak tahu juga apa yang belum terjadi. Pokoknya yang untuk pasar saham itu yang tahu kedepannya hanya Tuhan dan bandarnya sajalah. Oke, sudah itu kita akan lihat mulai pembahasan saham. Ada 3. Kita cek dulu portfolio volatility map, saham yang alert, PANI, Avia, dan INKP. Ini di dalam workshop Trading as Business, saya ajarkan untuk bagaimana kita menyusun portofolio kita yang risk exposure-nya kecil dengan mengatur jenisnya, volatilitasnya, juga korelasinya. Salah satunya begini. Oke, dari saham ini kita lihat untuk data 12 bulan, kita punya PANI yang sangat, volatilitasnya sangat tinggi. High risk, high return-nya. Jadi untuk data 12 bulan bisa aja siklusnya dia 2 tahunan ya. Jadi untuk diambil setengahnya, dia nampaknya adalah volatilitasnya tinggi dan return-nya bukan return-nya, daily average return-nya. Jadi rata-rata tiap hari dia hampir 1% lebih lah. Jadi bayangkan saja dalam 12 bulan tuh berapa hari, tiap harinya dia memberikan 1%. Oke, untuk INKP, Bapak Ibu, INKP dan Avia ini polanya sama, dia lagi bottoming, pattern juga sama, jadi dia tinggal pilih aja nanti INKP sama Avia. Tapi saya sih menarik juga Avia ini, nanti kita bahas ya, karena dia ledakan volume. Nah, selain itu kita lihat PCM. PCM ini adalah Portfolio Correlation Map. Kalau Bapak Ibu nggak tahu apa sih ini arti PCM dan PVM, ada tutorialnya. Sebelum gunakan, tonton dulu tutorialnya, itu kan ilmu ya, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nah, ini kita punya correlation map, kita punya Avia dan PANI dan INKP dibandingkan. Intinya kita mencari korelasi yang pendek, yang kecilnya. Kalau lihat ini bagus dua-duanya, artinya ketiganya bisa beli sekaligus kalau punya duitnya. Misalnya gini, Avia, kalau Bapak Ibu punya Avia, mau beli PANI boleh, karena korelasinya cuma minus 0,25, korelasi terbalik. Tapi dengan INKP korelasinya 0,31, artinya punya tiga-tiganya tidak membebankan bobotnya, karena mereka bergerak independen ya. Boleh dikatakan gitu, korelasinya kecil. Begitu juga INKP kalau mau beli PANI boleh ini Bapak Ibu, enak dia nih ya, korelasinya kecil semua. Oke, jadi tiga-tiganya secara korelasi dia korelasinya rendah. Di dalam portofolio kita mencari kalau bisa semuanya di bawah 0,5. Nah, itu enak tuh Bapak Ibu. Jadi kalau naik satu, yang satu tidak turun, ya, yang lainnya mungkin lagi sideways. Begitu dia sudah profit taking, dia turun, yang satu naik gitu bergiliran. Itu yang saya lakukan supaya portofolionya kecil dan selalu profit. Kan ada orang yang profit hijau semua, begitu dia bearish, wah udah terbakar semua, nyangkut semua, itu tidak baik. Oke, sekarang kita akan tadi Avia ya, kita lihat alert Avia. Karena jarang-jarang nih Avia ini, saya belum punya. Saya akan analisa apa adanya. Alert Avia, katanya belakangnya ini grupnya Tanoto ya, Bapak Ibu. Ya, ada support juga lah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, untuk Avia ini boleh kita katakan alertnya fresh. Apakah dia balik kembali ke Kompas 100 atau sebelumnya memang belum ada, dia turun terus. Terakhirnya ada bulan Januari. Ini fresh nih Bapak Ibu, alert pertama. Mudah-mudahan kita bisa masuk dengan harga yang ya relatif murah lah.
Karena fresh pertama. Hari ini, besok, sampai nanti alert kedua sebagai validasi adalah minimum kita punya 2 alert baru kita bisa full power. Oke, sekarang kita cek dengan Speedo. Nah, Bapak Ibu, setelah ini alur untuk analisa saham, kita ketik dulu alert untuk mengecek dia alertnya atau tidak, terutama Kompas 100. Setelah itu kita cek Speedo-nya. Speedo Avia. Nah, Avia dia mengukur bagaimana fear and greed. Penutupannya sudah benar tanggalnya, sekarang dia berada di zona greed, artinya saat ini kalau dipotret demand di Avia lebih besar daripada supply. Nah, itu saja sih beritanya. Lalu kita akan cek dengan Star Avia. Ini Avianya, ya tadi kita sudah cek dia berada di zona greed, sempat melemah, tapi hari ini dia langsung berbalik arah ya. Berbalik arah di saat kompositnya melemah, terjadi akselerasi bintangnya menguat, mudah-mudahan besok menguat, masuk hope, langsung masuk ke grid juga nggak apa-apa. Kita cek dengan weekly-nya, W Star Avia, harusnya ada weekly-nya nih. Oke, nanti akan saya update dulu sebentar. W Star Avia. Mudah-mudahan ada ya. Ya, karena dia kayaknya baru masuk kembali ya, baru masuk kembali. Avia ini Bapak Ibu, dia weekly-nya sekarang berada di zona panic. Kita tunggu hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat dia masuk crossing ke sini dan seterusnya. Maka dia ngarah ke hope. Kita sebut dengan habis panic terbit hope. Siklusnya ini mau bottom ya. Mudah-mudahan dia weekly-nya bottom. Nah, ini kalau kita beli di daerah segitiga ini nanti, itu adalah ya posisi yang terbaik. Daripada kalau sudah grid weekly-nya baru kita beli ya. Jadi perjalanan masih jauh. Avia ya, menarik ya. Oke, setelah kita cek rotasi sahamnya, kita cek juga langsung aja kompositnya ya. VPA. Nah, kita masuk lagi VPA. Bukan kompositnya, monthly-nya. Langsung ke sahamnya, price dan volumenya. Avia. Ini dia IPO-nya kapan ya? IPO-nya itu 2022 ya. Jadi menarik saham Avia ini karena sejak IPO dia belum ada white coffee-nya. Ya, masih turun terus dan kita sudah punya bottoming di 422. Jadi kalau kita beli di zona-zona ini mudah-mudahan dia bottoming. Ini bottoming ya Bapak Ibu. Ini adalah selling climax auto reaction secondary test. Kalau sudah belajar volume price analysis dan Wyckoff method, kita berada di zona-zona bottom. Mudah-mudahan ini adalah indikasi bagus untuk Avia nanti Wyckoff besarnya. Mudah-mudahan dia bagger nih, mudah-mudahan. Bapak Ibu bisa catat, ingat omongan saya, rekam ya. Sekarang kita lihat VPA Weekly Avia. Nah, Avia di weekly-nya, dia belum ada sinyal karena masih hari Senin. Dia marking down. Ini selling climax, auto reaction, secondary test. Dia tes lagi ke bawah, sign of weakness. Jadi kalau weekly-nya dia mau the best time for buying, dia close di sini untuk weekly. Oke, volumenya belum ada signifikan. Jadi di sini memang ada volume besar. Itu menandakan change of character ya. Kalau kita sudah belajar, saya sudah pernah mengajarkan change of character. Jadi fase A-nya mungkin naik, turun, naik. Mungkin bisa di sini mau dipasang untuk fase A, change of character bisa. Karena ini bisa jadi fase B, kita tinggal menunggu break. Tapi ini mainnya di weekly. Nanti ini bagger nih kalau dia mainnya di weekly. Kenapa? Ini adalah fase marking down. Kesana adalah akumulasi. Jadi kita beli juga di fase akumulasi. Cuman memang volumenya dia harus ada indikasi penguatan yang signifikan di volume. Kalau nggak berbahaya nih, masih bisa turun lagi. Yang penting stop loss-nya ultimate-nya dipasang jangan sampai close 422. Pokoknya 422 kurang 2 tick 418 stop loss jangan lupa. Saya tulis lah ya biar ini. 418 itu monthly ya. Jadi jangan sampai jebol, jangan sampai close di bawah 418. Ini posisi stop loss. Jadi kalau Bapak Ibu beli Avia tanpa pasang stop loss terus dia jebol 418, risiko di daun masing-masing. Mandi sudah, sekarang kita lihat dengan VPA Avia. Jadi kita jaga atas jaga bawah nanti nih. Oh. Ya. Dari strukturnya belum bisa jadi the best time for buying, mungkin masih perjalanannya. Untuk ini dia marking down, ini struktur kecilnya daily ya, tidak ada sinyal.
Di sini dia silent climax, ini adalah auto reaction. Di secondary test kita belum bisa. Dia tadi alertnya sempat ke atas nih Bapak Ibu ya. Kalau lihat pattern gini ya. Lalu dia turun lagi, lihat ledakan volume nih, boom, naik volumenya, termasuk volume sell-nya. Nanti Bapak Ibu lihat ini intraday-nya seperti apa ya. Karena dia sempat naik break, lalu dimasuk lagi karena supply masuk, cuman menariknya masuknya itu tidak cun ya, tidak cun ini ya, supply begitu saja masuk, dia tidak ditahan-tahan, jadi dia masuk supply besar untuk profit taking, tapi menurut saya sih belum saatnya untuk the best time for buying, tapi volumenya sudah besar, mungkin masih ada sebulan lagi ke kanan untuk akumulasi atau memberikan kesempatan kita untuk buy lah. Kalaupun stop loss saya, kalau saya stop lossnya di bawah ini, ya. Jadi ini berapa tadi? Di bawah link yang ini 2 tick di bawahnya nih, yang di bawah low ini nanti kita akan cari. Sekarang kita akan lihat dengan VBP. Kita lihat evol dulu. Evol Avia. Doa saya sih turun dulu ya. Dari sini kalau kita mau agresif, stop lossnya di sini. Di 2 tick swing low ini ya, tapi saya sih pengennya masih di sini karena saya berharap dia turun dulu ke bawah, karena supaya mudah-mudahan jadi double bottom lah gitu, supaya jadi double bottom dia. Kalau di situ kalau ya agresif, stop lossnya 466 kurang 2 tick berarti 462 ya, stop loss kalau agresif di bawah ini tadi berdasarkan evol 462 ya, stop loss 2 tick di bawah 466. Nah ini dasarnya nih, dia break, kita ambil swing di sininya. Oke, lalu kita lihat VBP. Setelah itu Bapak Ibu ketik, seperti ini, saya ketik VBP weekly, Bapak Ibu ketik juga Avia. Nah, baru Bapak Ibu coba dengarkan penjelasan saya. Harusnya logik penjelasannya. Nah, dari sini, di chart VBP, kita melihat ada warna besar-besar, ini adalah supply zone. Ini adalah supply. Kenapa close kita di bawah ya? Jadi, ini supply. Penjelasannya apa? Yang beli di sini nyangkut. Nah, Bapak Ibu nonton tutorialnya, dia nyangkut nih. Yang beli 900 kan harga di bawah, berarti dia nyangkut ya Bapak Ibu. Karena yang beli ada jual, dia mau averaging down juga, tetap yang dia beli di atas ini nyangkut. Oke, sebesar ini. Ini sudah dites sekali. Jadi kalau lihat ini, kalau Bapak Ibu bermainnya adalah agresif, stop lossnya ini, profit taking di sini. Karena ini coba masuk ke atas, supply-nya masuk, tekan lagi ke bawah. Nanti dia akan ke ini dulu, 750 dulu yang tinggi ini. Itu makan dulu lah ya, profit taking mungkin jual 25%, 50%. Nanti kena atas ini, jual lagi 25% gitu. Profit taking yang penting profit lah. Oke, itu weekly-nya kita punya target untuk profit taking. Bapak Ibu hitung nih berapa tingginya di sini. Lalu ini kan ada sekarang ini menjadi supply nih Bapak Ibu. Kenapa dia naik ke atas lalu dia turun lagi ke bawah? Karena dia menyentuh supply. Begitu menyentuh supply, supply-nya masuk. Ya, nanti dia tes ke atas, masuk lagi. Itu dia absorb. Dia absorb ya, sampai mungkin kena 700 kita punya profit taking. Itu weekly ya. Sekarang kita lihat daily. Kenapa beda-beda? Ya style tiap orang beda-beda. Ada yang mau lebih sabar, ada yang penting main cepat, yang penting profit, VBP, Avia. Bebas-bebas saja. Tapi saya kalau Samsung yang bentuk Avia begini, saya akan holdnya agak lama sedikit karena dia belum terbentuk struktur Wyckoff-nya. Ini dia, ya di atas ini dia coba ngetes, di atas ini ada supply. Ya di sini Bapak Ibu, di trading as business kita belajar namanya support become resistant ya. Jadi di sini ada support become resistant, dia kena, supply-nya masuk. Nggak apa-apa, memang harus diabsorb untuk nanti kemudian dia naik lagi. Tapi di atasnya banyak, jadi Bapak Ibu mungkin tidak langsung gitu, karena ini kan harus diatur strateginya supaya semua orang yang nyangkut di sini terabsorb. Kalau turun, ya kalau agresif, stop loss untuk buy on weakness di sini. Ini ada bulan September, ada sideway ini, drop, base, rally, drop, test gitu ya. Di sini ada supply, dia test ke atas. Kalaupun dia turun, kita buy on weakness untuk yang agresif, stop loss tadi di sini. Kalau yang mau berharap double bottom, ya ke bawah inilah kita atur masih buy ini. Kalau kena exit, beli lagi di bawah dia. Oke, sini all time low, jadi Bapak Ibu kita dapat harga diskon yang murah lah kalau dia malah turun ke bawah. Oke, lalu kita cek dengan wave.
wave Avia. Wave ini mudah-mudahan dia sudah terjadi perubahan wave di daily. Oh belum ya Bapak Ibu. Ya dia masih low, down, wave down. Nah, ini signifikan besar sekali. Ini juga besar. Dia up. Besok ini kalau ada pullback, ini merahnya nggak boleh lebih besar daripada dia, harus lebih kecil, baru hijaunya besar. Nah ini sini belum kita lihat tren wave-nya berubah atau enggak, wave volume-nya juga belum. Informasi lain yang bisa kita lihat adalah sejak berapa hari nih ya, hampir 2 minggu, 2 minggu artinya 10 hari lebih, 1 minggu 5 hari trading kan. Dari sini nih ya, orang hajar kanan terus nih Bapak Ibu uh, di Avian, kalau benar datanya ya, cuman kecil saja ini, 0,3 netnya ya, netnya 7.000 ya, hajar kanannya, ini netnya Bapak Ibu, hajar kanan. Jadi hajar kanan sama hajar kirinya ya seginilah, ini volumenya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow, PIV Avia. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Avia. Avia ini kalau kita lihat asingnya, ya dia distribusi sampai akhir Mei atau Juni. Setelah itu asingnya tidak signifikan, konsisten masuknya, keluar masuk. Untuk hari ini asingnya ada net buy sedikit 2,4649 miliar. Dalam 5 hari asingnya net buy net sell minus 3,83 net sell. Dalam 20 hari tercatat net sell-nya tambah besar, sebesar minus 8,22. Dalam 60 hari ada minus 22,36 net sell. Dalam 100 hari menjadi 106,28 miliar asingnya net sell. Itu dia Avia ya, tidak signifikan juga pendukung ini, mungkin lokal ya. Lalu kita cek dengan tren Avia. Apakah ada golden cross ya? Jadi kalau key 2-nya, APS grow-nya, key on key-nya kecil saja grow-nya ya Bapak Ibu. Dan di sini dia over value. Ya segitulah ya, fair value-nya di 100-an. Kalau kita percaya ini semacam spring nih Bapak Ibu ya, kalau lihat daily ya. Cekrik. Nah, ini kalau pasang di stop loss oleh dia naik lagi ke dalam. Jadi Avia ini kalau kita bisa dapat harga di sini lumayan nih Bapak Ibu. Ya. Bawah ini kita asumsikan adalah bagian dia stop loss hunter atau spring. Atau dia hyperdomic lah. Jadi kalaupun ini mengambil demand yang belum sempat diambil untuk naik ke atas, maka kita punya double bottom. Oke, saat ini masih di sini, dia tertahan. Tadi saya bilang ini adalah support become resistant. Itu di upside dulu, mudah-mudahan dia bisa jebol. Di sini banyak garis-garis sebagai resistant. Jadi kalau turun kita bisa cicil buy nih. Yang penting stop lossnya tadi dipasang. Kita lihat dengan PWS Avia. Untuk PWS sudah banyak sinyal buy, ada ADX sinyal buy, OBV sinyal buy, TSV sinyal buy, tapi trennya masih down. Yang kita tunggu adalah munculnya rudang-rudang atau flower warna biru ini sebagai pertanda support kuatnya. Mudah-mudahan 1, 2, 3 candle lagi. Nggak lama, volumenya sangat besar, spreadnya wide, tapi dia menyatakan tunggu, sabar, belum terlihat akumulasinya. Kalau mau beli sedikit-sedikit saja ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau di ini, Bapak Ibu bisa cek weekly-nya lah. Kita cek dengan udah itu Bapak Ibu, cukup situ urutannya, nanti kelamaan ada cat-cat yang lainnya juga, tapi waktunya saya rasa cukuplah itu yang biasanya saya lakukan untuk analisa lengkap. Sekarang kita lihat saham lainnya, ada 2 lagi, kita analisa singkat saja. Kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu lakukan sendiri nanti. Untuk PANI pertama kita tentu cek alertnya. PANI ini sudah banyak, dia juga ledakan volume sudah beberapa ya. Kemarin dia masuk Kompas 100-nya di bulan Agustus kemarin, sebelumnya dia ada ledakan volume. PANI sudah ketiga ya, untuk sejak masuk Kompas 100 dia sudah 3 kali. Sekarang kita cek dengan Speedo apakah sudah ekstrim. Speedo PANI. Ya ekstrim, rawan koreksi ya Bapak Ibu karena dia sudah berada di extreme grid. Jadi kalaupun Bapak Ibu mau hajar kanan, saya sarankan, tunggu aja koreksi kalau sudah berada di extreme grid. Malah takutnya kalau Bapak Ibu ikut greedy, hajar kanan, nanti turun, lah portofolionya malah merah. Oke, itu kita cek dengan Star PANI. PANI ini lumayan ya Bapak Ibu, dia masuk PSN.
Pani hari ini secara relatif terhadap komposit terjadi akselerasi. Sementara sektor propertinya juga ada penguatan ini Bapak Ibu. Oke, lalu itu Bapak Ibu silakan cek weekly-nya lah. Sekarang kita akan lihat VPA Pani. Nah, langsung saja ke daily karena supaya waktunya singkat. Jadi dia sudah naik tinggi Bapak Ibu. Nanti cek weekly-nya ya. Ini di daily aja sejak awal tahun dia sudah bergerak sideways dulu sedikit. Ini semacam ada spring-springnya lah ini di sini. Ini adalah reakumulasi saya rasa ya di sini. Lalu dia naik di pertengahan Agustus, high, low. Ini ekstrim sekali. Besok kalaupun dia naik tinggi, bisa dia panjang tinggi, tapi nanti dia akan pullback karena sudah terlalu ekstrim. Volume-nya juga besar. Ini ledakan volume ini ya, Bapak Ibu. Sekarang dia adalah ramping up. Ini selama ini plateau. Nah, ini harus dia maintain nih sampai nanti kemudian kalau dia turun berarti sudah supply-nya sudah masuk. Sekarang ini masih akumulasi lah karena sahamnya juga naik. Kalau membeli sudah tinggi. Membeli harusnya kemarin di sini ya. Di sini ini ada ledakan volume. Di sini contohnya pernah terjadi ledakan volume. Di mana lagi ya? Karena saya ingat nih ledakan volume. Karena saya ingat saya buat videonya. Oke, berikutnya kita lihat foreign flow untuk Pani, Pantai Indah Kapuk. Oke, luar biasa. Berikut ini adalah foreign flow untuk Pantai Indah Kapuk. Bapak Ibu bisa lihat ya, Bapak Ibu di sini. Asingnya memang sudah ada nih bulan Februari asingnya sudah masuk 3 hari berturut lalu kecil-kecil saja mulai pertengahan Agustus dia larinya kencang. Kenapa? Disupport dengan asing yang kencang juga sejak dia masuk Kompas 100 ya. Jadi hari ini asingnya masuk 42,25 miliar dalam 5 hari ada asingnya net buy 70,36 miliar, dalam 20 hari asingnya net buy membesar jadi 188,68 miliar, dalam 60 hari 225,14 miliar, dalam 100 hari mengecil sedikit 191,37 miliar. Jadi itu chart foreign flow untuk Pani. Berikutnya apalagi tadi lupa ya tadi INKP. Alert INKP. Biasanya INKP sama TKM sama nih. Kita lihat alert INKP. Dia fresh juga nih, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mungkin menarik juga. Kita cek dengan Speedo INKP. Speedo INKP, dia hari ini INKP berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star INKP. INKP kalau bagus Bapak Ibu analisa lengkap ya atau memang sudah punya analisa lengkap seperti tadi di Avia. INKP dia bergerak sebelumnya dia bergerak grid menuju fear karena supply-nya masuk. Lalu secara relatif sudah ada perlawanan bottoming dia dia melawan demand-nya masuk. Hari ini terjadi akselerasi yang signifikan. Kenapa? Secara relatif kompositnya juga melemah. Sementara sektor basicnya masih terus melemah di zona panic ya untuk daily-nya. Silakan cek weekly-nya. Sekarang kita cek dengan VPA INKP. Nah ini juga Bapak Ibu nanti analisa sendiri kalau berminat dengan INKP. Analisa di monthly-nya dulu baru turun ke weekly. Ini analisanya menarik Bapak Ibu. Ini adalah zona akumulasi. Ini marking up, distribusi, marking down. Dia rebound di zona demand karena ini adalah demand. Dia naik lagi low, high, low. Kita tunggu dia higher high. Itu INKP ya. Jadi siklus wake off-nya terjadi, cuman time frame kecil gitu. Time frame kecil, time frame daily, targetnya juga nggak tinggi-tinggi. Silahkan cek weekly-nya. Kalau lihat volumenya, sinyal strength returning after downtrend, high volume up bar ya. Ya ini sinyalnya bagus, ada dua, udah didahului oleh sinyal sebelumnya. Ini adalah low-nya. Pattern-nya bagus, low. Ini adalah high. Ini high low. Sekarang dia berharap break higher high ya. Jadi stop loss-nya kalau dia sudah close di atas baru bisa kita naikkan nih. Di sini juga bolehlah dia terjadi akumulasi gerak ke atas ya. Lumayan nih kalau time frame kecil, cuman Bapak Ibu harus lihat time frame besarnya. Volumenya untuk daily besar, spreadnya dia rata-rata, close-nya high bagusnya, trennya tinggal kita tunggu satu candle lagi atau dia harus break 8775 untuk membentuk pattern baru. Targetnya mana? Ya targetnya di atas ini untuk main cepat nih 10 ribuan ini. Nggak tahu berapa ini Bapak Ibu tinggal tarik garis nanti ukur nih berapa harganya nih yang atas ini ya. Itu untuk target daily lah. Kita cek dengan foreign flow. PIF INKP. Kalau memang punya silakan analisa lengkap ya.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk INKP. Bapak Ibu bisa lihat indah kiat pulp and paper. Di pertengahan Maret, di mulai awal-awal Maret, asingnya mulai masuk, sahamnya juga naik. Lalu di sini kayak seperti korelasinya tinggi. Di pertengahan Mei, asingnya keluar, net sell, baru sahamnya juga turun. Bottoming mungkin dia sampai akhir Juli atau awal Agustus, dia mulai naik lagi. Nah, sekarang dia turun kemarin. Hari ini asingnya masuk 5,9 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat masih net sell minus 8,76. Berbalik lagi dalam 20 hari asingnya net buy tercatat kumulatif 43,76. Dalam 60 hari karena dia zigzag ya, maksudnya keluar masuk, asingnya tetap tercatat dalam 60 hari 9,34 miliar. Dan 100 hari berbalik lagi asingnya net sell 105,18 miliar. Jadi itu dia foreign flow untuk INKP. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi untuk Bapak dan Ibu. Itu saja. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini Bapak Ibu. Jika berminat mengikuti workshop, Bapak Ibu bisa hubungi saya. Linknya untuk kontak saya secara Telegramnya akan saya masukkan ke dalam deskripsi video. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.